Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Gema Maulid Biografi Rasulullah, yang saya hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang beserta jajarannya, yang saya hormati pula pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Majenang, dan tak lupa pula saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka lomba pidato Gema Maulid dengan tema biografi Rasulullah yang diselenggarakan oleh pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa taat pada ajaran-ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan uraian singkat tentang biografi Rasulullah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Puji Astuti, perwakilan dari Ranting Padang Jaya. Dewan Juri Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah tentang perjalanan orang yang paling kita cintai dan sayangi, orang yang mulia dan baik budi pekertinya, orang yang paling kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan besar-besaran ke kota Mekah oleh kaum Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha beserta pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha sangat benci, dan Raja Abraha dan pasukannya sangat benci dengan Ka'bah dan kota Mekah, karena Ka'bah dan kota Mekah merupakan tempat yang sangat ramai didatangi oleh orang-orang. Kondisi yang seperti inilah membuat Raja Abraha iri dan dengki, sehingga Raja Abraha beserta pasukannya ingin sekali menghancurkan Ka'bah agar orang-orang tidak lagi berdatangan ke sana. Namun sebelum maksud mereka berhasil, atas izin Allah datanglah ribuan burung-burung ababil yang membawa dan melempari mereka dengan batu-batu kerikil berupa batu-batu sijil yang berasal dari api neraka, yang akhirnya dapat menghancurkan seluruh pasukan bergajah, dan Raja Abraha beserta pasukannya mati
di tempat tersebut. Pada tahun itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Bumi menjadi tenang, tentram, aman dan damai. Langit pun cerah, udara sejuk, tanah-tanah pun menjadi subur. Dan yang terjadi pada bayi tersebut mengeluarkan cahaya atau nur yang dapat menerangi seluruh semesta alam. Maka dari itulah kelahiran bayi yang istimewa itu yang belum pernah ada namanya sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelahirannya tersebut sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil dan Zabur, serta kelahiran beliau sudah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dewan juri muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim karena sejak dalam kandungan ayah beliau yang bernama Abdullah telah wafat. Kebiasaan penduduk pada saat itu menyerahkan bayinya yang baru lahir untuk disusui pada wanita di pedesaan. Nabi Muhammad SAW pertama kali disusui oleh beliau ibunda Suwaibah yang merupakan ibu susu dari paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Selang tidak beberapa lama, Rasulullah SAW disusui oleh beliau ibunda Halimatus Sa'diyah. Selama dalam asuhan beliau telah terjadi keajaiban yang luar biasa di desa tersebut. Desa tersebut menjadi sebuah desa yang sangat subur dan makmur, dan ternak-ternak pun berkembang biak dengan pesat. Kondisi inilah yang membuat Halimatus Sa'diyah bertambah mencintai dan menyayangi Rasulullah, bahkan menganggap beliau seperti anaknya sendiri. Pada usianya yang ke-4 tahun, baginda Rasulullah SAW kembali ke pangkuan ibundanya. Pada usia itu, di usia yang ke-5 tahun, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk membelah dadanya dan disucikan hatinya agar terhindar dari bisikan-bisikan setan. Menginjak usia yang ke-6 tahun, baginda Rasulullah SAW diajak ibundanya yang bernama Siti Aminah untuk bersilaturahmi ke kerabat ayahandanya yang berada di kota Madinah. Dalam perjalanan pulang dari kota Madinah ke kota Mekah, ibunda Siti Aminah berpulang ke rahmatullah, tepatnya di kota Abwa. Sejak saat itulah Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat disegani di kota Mekah. Namun kebersamaannya tidak lama, karena ketika Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia menghadap Sang Khalik. Kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan beliau, Rasulullah banyak belajar menggembala dan berdagang. Di usia-usia remaja, Nabi Muhammad SAW sering diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Karena kejujuran dan tutur katanya yang penuh hikmah, beliau diberi gelar Al-Amin
yang artinya orang yang dapat dipercaya. Menginjak usia menjelang 25 tahun, beliau pergi berdagang, membawa dagangan milik saudagar kaya Siti Khadijah. Beliau bersama temannya yang bernama Maisarah, yang merupakan pembantu dari Siti Khadijah. Sungguh luar biasa bahwa dari hasil perdagangan yang dipercayakan kepada Rasulullah membawa keuntungan yang berlipat-lipat dan luar biasa, sehingga Siti Khadijah sangat kagum dan terpesona kepada Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya baginda Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Pada waktu itu beliau berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Dalam pernikahannya beliau dikaruniai 6 orang anak yang bernama Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, dan si bungsu Fatimah Az-Zahra. Dewan juri muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada usia ke-40 tahun, saat itulah masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dari 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa, dan menelaah. Islam menyuruh kita untuk senantiasa membaca, untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus menerus berangsur-angsur ayat demi ayat Al-Quran diturunkan, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi, dalam usia 63 tahun di kota Madinah. Demikian kisah singkat tentang biografi Rasulullah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil suri tauladan dari perjalanan hidup beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.